Kita belajar dan mengetahui banyak hal yang sulit dimulai dari kecil. Ketika awal kita masuk sekolah, kita belajar abjad, ABC, dan bagaimana abjad itu satu sama lain digandengkan dan membentuk kata, kata-kata membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf, alinea, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita dituntun pelan-pelan untuk membuat cerita, untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, isi hati dengan mengarang narasi dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika kita telah pandai merangkai kalimat, dapat menangkap banyak hal yang sulit-sulit, kita pastilah akan sangat disesalkan kalau kita masih mempelajari hal-hal yang sangat mudah. Paulus ketika memanggil orang-orang pada kekristenan awal, mengumpamakan memberi mereka makanan susu, makanan yang lembut, yang sederhana dalam arti itu, dalam pengertian pengajaran iman. Tetapi setelah mereka menjadi orang Kristen dewasa, dan mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kekristenan, Paulus pastilah akan sangat kecewa dan marah besar. Dan karena itu mengumpamakan dirinya memberi makanan kepada mereka dengan makanan yang keras. Kita dipanggil menjadi murid Kristus, orang Kristen, adalah bukan untuk hidup egois, mementingkan diri sendiri, atau hidup sektarian, mementingkan kelompok, melainkan untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan yang direncanakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Karena itu juga maka Paulus menasihati umatnya untuk tidak berpihak pada pengajar tertentu, pada pembimbing tertentu, apakah itu Kefas atau Apolos atau Paulus. Bukan itu. Yesus pun dalam Injil hari ini tidak mau ditahan oleh sekelompok orang yang akan menjadikannya pemimpin. Dan Yesus mengatakan juga dari kota ke kota aku harus mewartakan Injil. Keselamatan harus terbuka kemungkinannya bagi setiap orang dan semua orang dari segala suku dan latar belakang bangsa apapun. Kita dipanggil untuk ambil bagian dalam karya Allah itu, untuk memuliakan Allah, tetapi juga untuk mengasihi sesama kita. Kristus menyembuhkan bukan hanya jiwa, tetapi juga penyakit badan. Keilahian Allah memeluk kemanusiaan kita, agar kemanusiaan kita yang rapuh terangkat untuk hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan keilahiannya. Mari kita mewartakan keselamatan Allah. Seperti Kristus di kota-kota lain, dia mewartakan dan tidak tinggal diam di suatu tempat. Kita mewartakan kasih itu pada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Semua orang hendaklah dianggap bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan dari kita. Maka hanya perbuatan baik boleh dilakukan kepada orang lain,
dan tak pernah sedikit pun perbuatan yang menyakitkan, menimbulkan penyakit atau perpecahan. Ketika Tuhan menyembuhkan banyak orang yang dibawa kepadanya, kita berharap bukan hanya kita disembuhkan dari kelemahan dan kekurangan kita, kerapuhan kemanusiaan kita, kita berharap bisa juga menyembuhkan, menghibur, dan menolong orang lain yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin.